apa? Udah jangan berantem, langsung aja penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan ukuran nilai sentral? Nilai sentral merupakan ukuran statistik yang mempresentasikan pusat atau tengah dari himpunan data. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang lokasi pusat dari sekumpulan data. Jenis nilai sentral yang sering digunakan untuk menggambarkan data, rata-rata hitung atau min, nilai tengah atau median, nilai yang paling sering muncul atau modus. Min atau rata-rata adalah jumlah semua nilai dalam suatu kumpulan data dibagi dengan banyaknya data. Rumus data yang belum dikelompokkan, rata-rata sampel X bar sama dengan sigma XI per N kecil, rata-rata populasi mu sama dengan sigma XI per N besar. Keterangannya, N banyak sampel, XI nilai masing-masing data, mu rata-rata hitung populasi, N besar ukuran populasi, X bar min rata-rata sampel. Rumus data yang telah dikelompokkan ada dua caranya, yang pertama cara panjang dan yang kedua cara pendek. Untuk cara panjang rumusnya rata-rata sampel X bar sama dengan sigma FIMI per N, rata-rata populasi X bar sama dengan sigma FIMI per N besar. Untuk cara pendek rumusnya rata-rata sampel X bar sama dengan X0 ditambah sigma FIDI per N kali C. Untuk rata-rata populasi, mu sama dengan X0 ditambah sigma FIDI per N besar dikali C. Keterangannya, N banyak sampel, MI nilai tengah kelas ke I, FI frekuensi kelas ke I, XI nilai masing-masing data, DI deviasi kelas ke I, N besar ukuran populasi, mu rata-rata hitung populasi, X bar rata-rata hitung sampel, X0 rata-rata anggapan, C interval kelas. Kita masuk ke contohnya. Berikut hasil UTS 50 orang mahasiswa dalam mata kuliah kewarganegaraan. Nah, ini tabelnya. Lalu tentukan rata-rata dari data tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari nilai tengahnya. Mencari nilai tengah yaitu dengan melihat nilai di tengah dari interval nilai ujiannya. Jadi nilai tengah dari 57 dan 59 adalah 58. Nilai tengah dari 60 dan 62 adalah 61 dan seterusnya. Setelah kita menemukan nilai tengahnya, kita harus mencari nilai FI dan MI-nya dengan cara mengalihkan frekuensi dan nilai tengahnya. 5 dikali 58 sama dengan 290 dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan nilai FI-MI-nya, kita masukkan saja ke dalam rumus. Karena menurut saya cara panjang itu lebih mudah, jadi kita menggunakan cara panjang yaitu X bar sama dengan sigma FIMI per N. Sigma FIMI ini adalah jumlah dari FIMI dan N-nya 50 dari jumlah frekuensi. Jadi 3308 per 50 sama dengan 66,16. Jadi rata-rata dari nilai UTS kewarganegaraan 50 mahasiswa adalah 66,16. Sehingga 66,16 dapat dijadikan perwakilan nilai dari 50 mahasiswa tersebut. Lalu di sini kita akan mencari MEN menggunakan Excel, yaitu dengan cara mengetik sama dengan, lalu ketik average, lalu buka kurung, lalu blok data yang ingin dicari, lalu tutup kurung, lalu enter, dan 14,28 adalah hasil dari MEN yang dicari. Rata-rata hitung tertimbang. Rata-rata hitung tertimbang adalah rata-rata yang dihitung dengan memberikan bobot berbeda pada setiap nilai. Nilai-nilai dikalikan dengan bobotnya, kemudian dibagi dengan total bobot. Dapat dihitung dengan rumus X bar W sama dengan sigma XI WI per sigma WI. Keterangannya, X bar W sama dengan rata-rata hitung tertimbang sampel, XI data ke I, WI timbangan atau berat untuk data ke I. Kita masuk ke contoh soalnya. Seorang penjual homemade cupcake di Bali memerlukan 4 bahan pokok dalam melengkapi bahan dasar tersisa untuk membuat 3 box pesanan pada 6 Juli 2023. Identifikasi barang dan kuantitas yang diperlukan oleh penjual tersebut sebagai berikut. Ini dia tabelnya. Tentukanlah rata-rata tertimbang dari data tersebut.
Nah, penyelesaiannya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mencari nilai XI dan WI-nya. Ini WI ya, bukan YI. Jadi, cara mencari XI dan WI-nya adalah dengan mengalihkan XI dan WI-nya. 18.698 dikali 3 sama dengan 56.094 dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan nilai XI dan WI-nya, kita bisa langsung substitusikan tabel ke dalam rumus, yaitu X bar W sama dengan sigma XI WI per sigma WI sama dengan 175.659,5 per 12 sama dengan 14.638,29. Jadi nilai rata-rata tertimbang harga per kilogram untuk keempat bahan pokok yang dibutuhkan penjual homemade cupcake tersebut adalah 14.638,29. Nah, sekarang kita akan mencari rata-rata hitung tertimbang menggunakan Excel. Yaitu pertama-tama kita mencari hasil dari XIWI-nya dulu, yaitu dengan cara mengetik sama dengan, lalu sum, lalu blok datanya, lalu kita tutupkan, lalu enter. Nah, hasilnya yaitu 175,660. Nah, lalu di sini kita akan membagi dari hasil XIWI-nya dengan 12, yaitu dengan cara menggunakan sama dengan tick average, lalu hasil dari XIWI-nya lalu kita bagi dengan 12, lalu tutup kurung lagi, dan hasilnya adalah 14,638. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah. Dan jika genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Rumus yang dapat digunakan untuk data yang belum dikelompokkan dan untuk yang ganjil yaitu LMD sama dengan X kali N tambah 1 per 2. Untuk yang genap, LMD sama dengan X kali N per 2 ditambah X kali N tambah 2 per 2. Lalu untuk data yang telah dikelompokkan, LMD sama dengan N per 2, MD sama dengan L tambah LMD kurang FC per FM kali C. Keterangan, MD sama dengan median, N banyak data, FC frekuensi kumulatif pada kelas, LMD letak median sebelum kelas letak median, C kelas interval, FM frekuensi kelas letak median, L tepi bawah kelas median. Kita masuk ke contoh. Berikut disajikan tabel uang saku 100 orang mahasiswa dalam sehari dalam ribuan rupiah. Tentukanlah median dari data uang saku 100 orang mahasiswa tersebut. Penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan menjumlahkan frekuensinya 7 ditambah 10, 17 tambah 25 yaitu 42 dan seterusnya. Lalu setelah kita mendapatkan frekuensi kumulatifnya, kita harus mencari letak mediannya dengan rumus LMD sama dengan N per 2. N-nya ini adalah jumlah frekuensinya per 2 yaitu 50. Jadi median terletak pada kelas keempat yaitu 68 pada interval 61 sampai 70. Lalu kita bisa langsung substitusikan ke dalam rumus yaitu MD sama dengan L tambah LMD kurang FC per FM kali C sama dengan 60,5 ditambah 50 kurang 42 per 26 kali 10 sama dengan 60,5 ditambah 3076 sama dengan 63.576. Jadi nilai median dari kelompok data uang saku 100 orang mahasiswa adalah 63.576. Di sini kita akan mencari median dengan menggunakan rumus, yaitu dengan ketik sama dengan lalu median, lalu buka kurung, lalu blok data yang ingin dicari, lalu tutup kurung, lalu enter. Yang 13 adalah mediannya. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam sekumpulan data sehingga akan menghasilkan frekuensi tertinggi di antara semua data. Nah, rumus yang dapat digunakan adalah dapat dilihat di layar sebagai berikut.
kita masuk ke contoh soal. Nah, berikut daftar hasil nilai ujian mata pelajaran matematika wajib oleh 30 siswa kelas 11 yang akan mengikuti Olimpiade Matematika. Tentukanlah modusnya. Nah, dapat kita lihat dari tabel, nilai frekuensi tertinggi adalah 10, yaitu pada interval kelas ketiga. Maka nilai modus dari data tersebut adalah 10. Baik, di sini kita akan mencari modus, yaitu pertama-tama kita akan mencari batas bawahnya dulu, yaitu dengan cara dulu nilainya lalu dikurang 0,5. Ini kita akan dapat hasil, lalu tarik ke bawah. Lalu di sini kita akan mencari batas atasnya, yaitu dengan cara nilainya ditambah dengan 0,5. Lalu ditarik ke bawah. Lalu sekarang kita akan menentukan untuk kelas modusnya, yaitu dengan cara melihat frekuensinya yang paling banyak ya. Yaitu di sini adalah 10. Lalu di sini kita akan mencari D1-nya, yaitu dengan cara ketik sama dengan, lalu dengan frekuensi yang paling banyak dikurang dengan yang sebelumnya. Lalu mencari D2 juga sama, tapi dengan kelas setelahnya. Lalu kita akan dapat hasilnya 5. Lalu di sini kita akan mencari K-nya, yaitu dengan cara batas atasnya dikurang dengan batas bawahnya, yaitu K-nya adalah 14. Lalu di sini kita akan mencari modusnya, yaitu dengan sama dengan, lalu batas bawahnya, lalu ditambah, lalu kita buka kurung, lalu dengan menggunakan D1-nya, lalu D1-nya dibagi dengan D2, itu terus tutup kurung lagi, lalu akan kita kali dengan K-nya, lalu hasilnya adalah 79,2. Ukur adalah nilai tengah yang diperoleh dengan cara menjumlahkan semua nilai dalam satu kelompok data, kemudian membaginya dengan jumlah data tersebut. Rumus yang dapat digunakan, GM sama dengan akar pangkat N dari hasil perkalian X1 dikali X2 dikali X3 sampai dengan Xn. Contohnya, indeks harga konsumen eceran minyak goreng kota Pariaman pada tahun 2015 kurang 2014 adalah sebagai berikut: 25.333, 25.344, 25.672, 25.344. Tentukanlah rata-rata indeks harga konsumen eceran minyak goreng tersebut. Penyelesaian: X1 sama dengan 25.333, X2 sama dengan 25.344, X3 sama dengan 25.672, X4 sama dengan 25.344. Masukkan data ke dalam rumus. GM sama dengan akar pangkat N dari hasil perkalian X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan sampai dengan Xn. Akar pangkat 4 dari hasil perkalian 25.333 dikali 25.344 dikali 25.672 dikali 25.344 dapat hasil yaitu 25.422,8. Rata-rata harmonis adalah jenis rata-rata yang dihitung dengan membagi jumlah total dari jumlah pengamatan dengan jumlah total kebalikan dari setiap nilai. Rata-rata ini cocok digunakan untuk data yang berbentuk kecepatan rasio atau perbandingan. Rumus yang dapat digunakan yaitu data yang belum dikelompokkan, rumusnya H sama dengan N per sigma 1 per XI. Untuk data yang telah dikelompokkan, rumusnya H sama dengan N per sigma FI per MI. Contoh soalnya yaitu kecepatan rata-rata pergi dan pulang yang ditempuh suatu kelompok
keluarga saat berlibur secara berurut adalah 100 km per jam dan 70 km per jam. Tentukanlah kecepatan rata-rata perjalanan keluarga tersebut. Penyelesaiannya yaitu X1 sama dengan 100 dan X2 sama dengan 70. N sama dengan 2 dalam kurung pergi dan pulang. Masukkanlah ke dalam rumus. H sama dengan N per sigma 1 per XI sama dengan 2 per 1 tambah 100 ditambah 1 per 70 sama dengan 2 per 7 tambah 10 per 700 sama dengan 2 per 17 per 700 sama dengan 82,35. Oke guys, sekarang kita masuk ke ukuran letak. Apa sih yang dimaksud dengan ukuran letak? Ukuran letak adalah nilai yang menunjukkan posisi suatu data dalam sekumpulan data yang telah diurutkan. Ukuran letak mencakup kuartil, desil, dan persentil yang masing-masing membagi data menjadi bagian-bagian tertentu untuk memahami distribusi dan kecenderungan pusat data. Oke, sekarang kita masuk ke kuartil. Apa sih yang dimaksud dengan kuartil? Kuartil adalah salah satu jenis ukuran letak yang nilainya akan memisahkan distribusi data ke dalam 4 bagian. Maka perlu ada 3 nilai kuartil. Rumus yang kita gunakan yaitu rumus data tunggal dan data berkelompok. Rumus data tunggal yaitu LKI sama dengan I kali N tambah 1 per 4. Data berkelompok yaitu LKI sama dengan I kali N per 4. Cara mencari kuartilnya, KI sama dengan L tambah C I kali N per 4 kurang FC per FI. Keterangannya di sini kalian bisa baca apa itu LKI, KI, N, L, FC, C, FI, dan I. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan melangsungkan tes kemajuan kinerja dari 50 karyawan yang akan dipromosikan. Hasilnya dikelompokkan ke dalam beberapa rentang skor dalam bentuk persen sebagai berikut. Tentukanlah kuartil 1 sampai 3 dari data tersebut. Nah, di sini ada tabel berisi rentang skor dan jumlah karyawan. 50 sampai 60 jumlah karyawannya ada 5, 61 sampai 70 ada 12, 71 sampai 80 ada 18, 81 sampai 90 ada 10, 91 sampai 100 ada 5. Nah, jumlah dari keseluruhan jumlah karyawan ini ada 50 karyawan. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian. Di penyelesaian ini kita mencari tepi kelas dan FC-nya. Cara mencari tepi kelas yaitu nilai akhir dari rentang skor ada 60 ya, nilai akhirnya ditambah 0,5. 60 ditambah 0,5 sama dengan 60,5, 70 ditambah 0,5 sama dengan 70,5, dan seterusnya sampai bawah. Tepi kelasnya mencarinya seperti ditambah 0,5 nilai akhir dari rentang skornya. Nah, sekarang kita mencari FC-nya. FC-nya ini jumlah karyawan dijumlahkan. Ini kan 50 sampai 60 jumlah karyawannya ada 5. Nah, pindahkan ke FC. 5 ditambah 12 sama dengan 17, 17 ditambah 18 sama dengan 35, 35 tambah 10, 45, 45 tambah 5 sama dengan 50. Nah, di sini kita masuk ke mencari kuartil 1. LK1 sama dengan 1 per 4 dikali 50 sama dengan 12,5. Jadi letak kuartil pertamanya adalah 12,5 di rentang 61 sampai 70. Tentukan tepi bawah kuartil ke-1 dan panjang data. L sama dengan 61 kurang 0,5 sama dengan 60,5, C sama dengan 10. Substitusikan ke dalam rumus. KI sama dengan L tambah C I kali N per 4 kurang FC per FI. 60 tambah 10, 100 dikali 125 kurang 5 per 2. 60,5 ditambah 10 dikali 0,625. 0,625 ini hasil dari 125 kurang 5 per 2. 60,5 ditambah 10 dikali 0,625 sama dengan 66,75. Jadi kuartil ke-1 dari data tersebut adalah 66,75. Nah, sekarang kita mencari kuartil 2. LK2 sama dengan 1 per 2 dikali 50 sama dengan 25. Jadi letak kuartil keduanya adalah 25 berada di rentang 71 sampai 80. Tentukan tepi bawah kuartil kedua dan panjang data. L sama dengan 71 dikurang 0,25 sama dengan 70,5. C sama dengan 10. LKI sama dengan L tambah C I kali N per 4 dikurang FC per FI sama dengan 70,5 ditambah 10 dikali 25 kurang 7 per
18. 25 dikurang 7 per 18 hasilnya adalah 0,444. 70,5 ditambah 10 dikali 0,444 yaitu 74,94. Jadi kuartil kedua dari data tersebut adalah 74,94. Nah, sekarang kita masuk mencari kuartil ketiga. LK3 sama dengan 3/4 dikali 50 sama dengan 37,5. Tentukan tepi bawah kuartil ketiga dan panjang data. L sama dengan 81 kurang 0,5 sama dengan 80,5. C sama dengan 10. Substitusikan ke dalam rumus. K3 sama dengan L tambah 3N/4 kurang FC per 4. 80,5 ditambah 10 dikali 37,5 kurang 35 per 10. 80,5 ditambah 10 dikali 0,25. 0,25 ini hasil dari 37,5 dikurang 35 per 10. 80,5 ditambah 10 dikali 0,25 hasilnya 83. Jadi letak kuartil ketiganya adalah 37,5 berada di rentang 81 sampai 90. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Pertama kita cari kelas kuartil 1 menggunakan rumus 1/4 dikali N. Langsung saja kita masukkan sama dengan 1/4 dikali N itu jumlah dari frekuensi yaitu 50. Lalu tutup kurung, lalu enter. Sekarang kita akan mencari kelas Q2 sama seperti tadi, tetapi gunakan 2/4 dikali jumlah, tutup kurung, lalu enter. Begitu juga dengan kelas kuartil 3, 3/4 dikali jumlah, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita dapat hasil dari kelas Q1, yaitu berada di kelas yang kedua. Kita tandain kelas kedua. Oke, selanjutnya kita akan mencari kuartil 1. Menggunakan rumus yang di bawah ini. Yang pertama adalah L, yaitu tepi bawah, kita klik, lalu tambah, buka kurung lagi, lalu kelas Q1 yaitu 12,5 dikurang sama frekuensi kumulatif kelas sebelum yaitu 5 dibagi sama frekuensi 12, lalu tutup kurung, dikali sama C. C itu adalah interval kelas. Lalu dapat hasilnya 66,75. Lanjut ke kuartil 2, begitu juga. Sama dengan kita tandain dulu kelas kuartil 2 yaitu 25. Letaknya ada di kelas yang ketiga. Kita tandain. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus tepi bawah, tambah, buka kurung lagi, kelas Q2 yaitu 25, kita klik, lalu dikurang frekuensi kumulatif sebelum 17, tutup kurung, lalu dikali sama interval, dibagi dulu, lalu dikali sama interval yaitu 10. Oke, selanjutnya untuk mencari kuartil 3, kita cari ini kelas kuartil 3 37,5, letaknya ada di kelas yang keempat. Kita tandain dulu. Oke, setelah itu kita masukkan rumus sama dengan L yaitu tepi bawah, kelas keempat 80,5.
tambah buka kurung lagi, kelas Q3 itu 37,5 dikurang sama frekuensi kumulatif sebelum yaitu 35 dibagi sama frekuensi, tutup kurung lalu dikali sama interval yaitu 10. Nah, kita sudah dapat hasil Q1, Q2 dan kuartil 3-nya. Desil adalah salah satu ukuran pemusatan data dalam statistik yang membagi suatu distribusi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Setiap desil menunjukkan batas persentil kelipatan 10%, mulai dari D1 10% sampai D9 90%. Rumus yang kita gunakan yaitu rumus data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal yaitu LDI sama dengan I kali N tambah 1 per 10. Data berkelompok LDI sama dengan 1 kali N per 10. Cara mencari desilnya DI sama dengan L tambah C I kali N per 10 kurang FC per FI. Di sini kalian bisa baca ya keterangannya dari LDI, DI, N, L, FC, I, dan FI. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Dilakukan penelitian terhadap 40 mahasiswa untuk mengetahui lama waktu atau durasi yang diperlukan oleh setiap mahasiswa dalam mengerjakan 2 soal UTS statistika. Dari data yang didapatkan, tentukanlah desil kelima data. Di sini di tabel ada waktu, frekuensi, dan FC. Waktu dari 26 sampai 30, frekuensinya ada 3, 31 sampai 35 frekuensinya ada 5, 36 sampai 40 ada 8, 41 sampai 45 ada 10, 46 sampai 50 ada 11, 51 sampai 55 ada 3. Nah, cara mencari FC-nya itu sama seperti di kuartil tadi. Frekuensinya ini kan ada 3. Nah, 3 ditambah 5, 8, 8 tambah 8, 16, 16 ditambah 10, 26, 26 ditambah 11 ada 37, 37 ditambah 3 hasilnya 40. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Tentukan letak desil. LD5 sama dengan 5 per 10 dikali 40 sama dengan 20. D5 sama dengan L tambah C, 5 kali N per 10 kurang FC per FI. 40,5 ditambah 20 kurang 16 per 10 dikali 5. 40,5 ditambah 0,4 dikali 5 hasilnya 42,5. Selanjutnya kita akan mencari desil yaitu desil 5. Sebelum mencari desil 5, kita tentukan dulu interval kelasnya. Di sini interval kelasnya yaitu 5. Lalu kelas kelima kita menggunakan rumus 1 per 10 dikali N. Dikarenakan desil kelima maka kita buat 5 per 10 dikali sama N yaitu jumlah frekuensi yaitu 40. Lalu tutup kurung lalu enter. Nah, kelas kelimanya itu yaitu 20 ada di kelas yang keempat. Kita tandain. Lalu kita masuk ke rumusnya menggunakan rumus yang ini. Sama seperti tadi, tepi bawah ditambah buka kurung. Lalu kelas kelimanya yaitu 20 dikurang sama frekuensi kumulatif sebelum, tutup kurung lalu dibagi sama frekuensinya yaitu 10, tutup kurung lalu dikali sama C yaitu interval 5, lalu enter. Dapat hasil dari desil 5 yaitu 42,5.
Sekarang kita masuk ke persentil. Apa sih yang dimaksud dengan persentil? Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian menunjukkan persentase data di bawahnya. Rumus yang kita gunakan yaitu rumus data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal yaitu LPI sama dengan IN tambah 1 per 100. Data berkelompok LPI sama dengan I kali N per 100. Cara mencari persentilnya PI sama dengan L tambah C I kali N per 100 kurang FC per FI. Di sini kalian bisa membaca keterangan dari LPI, N, L, FC, C, I, dan FI-nya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Dilakukan penelitian terhadap harga 50 produk yang dijual dalam sebuah swalayan dalam ribuan rupiah. Tentukanlah persentil ke-70 dari data tersebut. Di sini ada tabel berisikan item, frekuensi, dan FC-nya. Di sini ada di item ada 31 sampai 40, frekuensinya ada 6, 41 sampai 50 ada 10, 51 sampai 60 ada 13, 61 sampai 70 ada 14, 71 sampai 80 ada 4, 81 sampai 90 ada 3. Nah, jumlah dari semua frekuensi ini ada 50. Cara mencari FC-nya sama seperti di kuartil dan desil tadi. Frekuensinya kan ada 6 nih. 6 ditambah 10, jumlahnya ada 16. 16 ditambah 13 sama dengan 29. 29 tambah 14 sama dengan 43. 43 ditambah 4 sama dengan 47. 47 ditambah 3 sama dengan 50. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Menentukan letak persentil. LPI sama dengan 70 per 100 dikali 50 sama dengan 35. Mengidentifikasi nilai desil. P70 sama dengan L tambah C 70 per 100 kurang FC per FI. 60,5 ditambah 35 kurang 29 per 12 dikali 10. 60,5 ditambah 0,43 dikali 10 hasilnya 67,4. Selanjutnya kita akan mencari persentil 70 sama seperti tadi. Sebelumnya kita cari kelasnya dulu menggunakan rumus 1 per 100 dikali N. Dikarenakan 70 maka kita buat 70 per 100 dikali N, yaitu N adalah jumlah dari frekuensi, tutup kurung, lalu enter. Nah, kita dapat kelas dari persentil 70 yaitu 35. Ini berada di kelas yang keempat, kita tandain dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus. Sama dengan menggunakan rumus sama seperti tadi, yaitu tepi bawah ditambah buka kurung, lalu kelas persentil 70 yaitu 35 dikurang sama frekuensi relatif sebelum dibagi sama frekuensi yaitu 14, lalu tutup kurung, setelah itu dikali sama interval kelasnya yaitu 10, lalu enter. Nah, jadi kita dapat hasil dari persentil 70 yaitu 64,78.